Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, yang alhamdulillah sudah saya jawab. Semoga puas dengan jawaban yang saya berikan. Dan yang selanjutnya, hamba Allah juga yang hendak berangkat pergi ke tanah suci, ini bertanya pula sama. Pertanyaannya, di manakah pusar bumi berada? Yang selanjutnya, dan sebetulnya ada rahasia apa di kota suci Mekah? Baik, untuk ibu ataupun bapak, saudara ataupun saudari yang mengajukan pertanyaan tersebut, akan saya jawab. Semoga jawaban ini menjadi jawaban yang puas untuk yang bertanya, dan sekaligus mudah-mudahan menjadi wawasan untuk semua yang hadir di sini maupun yang tidak hadir di sini. Ini terlebih-lebih bagi hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah yang hendak berangkat pergi ke tanah suci Makkatul Mukarramah dan juga Madinatul Munawwarah. Alangkah baiknya menyimak tentang seperti yang ditanyakan tadi, ada rahasia apa sebetulnya di Mekah itu, dan pusar bumi itu letaknya di mana. Ikhwanul muslimin, tamu Allah, tamu Rasulullah, sesungguhnya rahasia Mekah yang tak banyak orang ketahui selama ini, lebih dari sekedar kota suci. Kalau Mekah itu sesungguhnya bagi umat muslim, kota Mekah bagi umat muslim tidak hanya seala kadar atau sekedar kota suci bagi umat muslim. Nah, Mekah menyimpan sejarah panjang tentang peradaban Islam dan kisah-kisah para nabi. Di kota Mekah pula terdapat Ka'bah, terjadi kiblat kaum muslimin di seluruh dunia. Namun ternyata keistimewaan kota Mekah tak sebatas di situ saja. Banyak sekali keistimewaan ketika kita mengungkap sejarah atau kisah tentang kota Mekah. Namun siapa sangka jika di kota ini juga menyimpan banyak fakta mencengangkan, fakta yang menakjubkan, yang jarang diketahui fakta-fakta tersebut. Lalu apa saja fakta-fakta yang ada di Makkatul Mukarramah itu? Di antaranya adalah kota Mekah tempat paling tua di dunia. Kenapa kota Mekah disebut dengan kota tertua di dunia? Nah, tempat di mana umat Islam melaksanakan haji itu terbukti sebagai tempat pertama diciptakan. Telah menjadi kenyataan ilmiah bahwa bola bumi ini pada mulanya tenggelam di dalam air samudra yang sangat luas sekali. Dan kemudian gunung api di dasar samudra ini meletus dengan keras, mengerikan sekali. Lava dan magma dalam jumlah yang sangat besar sekali yang membentuk bukit. Dan bukit ini adalah tempat Allah memerintahkan untuk menjadikannya lantai dari Ka'bah atau kiblat. Batu basal Mekah dibuktikan oleh suatu studi ilmiah sebagai batu paling purba di muka bumi. Jika demikian, ini berarti bahwa Allah terus-menerus memperluas daratan dari tempat ini. Jadi, ini adalah tempat yang paling tua di dunia, yaitu Mekah. Lantas, bagaimana atau apakah ada hadis Nabi yang membenarkan fakta mengejutkan ini? Jawabannya tentu saja ada. Nabi bersabda, sabda Nabi yang artinya Ka'bah itu adalah
sistem tanah di atas air. Dari tempat itulah bumi ini diperluas, dan ini didukung oleh fakta-fakta yang ada. Ikhwanul muslimin, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah yang hadir maupun yang tidak hadir. Yang selanjutnya itu tentang salah satu fakta tentang kota Mekah. Lalu pertanyaannya, di manakah pusat bumi atau pusarnya bumi? Baik, Mekah adalah pusatnya bumi. Loh, kok bisa Mekah itu pusatnya bumi? Baik, kita uraikan secara rinci. Fakta mengejutkan bahwa Mekah adalah pusat bumi. Pada mulanya ada meneliti satu cara untuk menentukan arah kiblat di kota besar di dunia. Untuk tujuan ini, ia menarik garis pada peta, dan sesudah itu mengamati dengan seksama posisi ketujuh benua terhadap Mekah dan jarak masing-masingnya. Lalu memulai untuk menggambar garis-garis sejajar hanya untuk memudahkan proyeksi garis bujur dan garis lintang. Nah, setelah 2 tahun dari pekerjaan yang sulit dan berat itu, terbantu oleh program-program komputer untuk menentukan jarak-jarak yang benar dan variasi yang berada, serta banyak hal yang lainnya. Lalu yang melakukan penelitian ini sangat kagum dengan apa yang ditemukan, bahwasanya Mekah itu merupakan pusat bumi ketika diteliti seperti itu. Maka si peneliti tersebut menyadari kemungkinan menggambar satu lintang dengan Mekah sebagai titik pusatnya, dan garis lurus lingkaran itu adalah benua-benuanya. Dan pada waktu yang sama, bumi pun bergerak bersamaan dengan keliling luar benua-benua yang ada tersebut. Lalu gambar-gambar satelit yang muncul kemudian pada tahun 90-an menemukan hasil yang sama ketika studi-studi lebih lanjut mengarah kepada topografi lapisan-lapisan bumi dengan geografi waktu daratan itu diciptakan. Maka dari itu telah terjadi teori yang mapan, yang matang secara ilmiah, bahwa lempengan-lempengan bumi terbentuk selama usia geologi yang panjang, bergerak secara teratur di sekitar lempengan Arab. Lempengan-lempengan ini terus-menerus memusat ke arah Arab tersebut, atau seolah-olah menuju ke kota Mekah. Itu bisa dipastikan. Nanti saya pakai referensi Al-Quran juga. Itu secara ilmiah ketika diteliti tentang pusar bumi, ternyata jawabannya pusar bumi itu ada di Mekah. Ini wajib diketahui, atau alangkah baiknya diketahui bagi semua yang hadir, khususnya calon-calon tamu Allah, dan juga untuk saudara-saudari yang hadir maupun yang tidak hadir. Lalu bagaimana kelebihan atau keistimewaan yang lain selain daripada yang tadi? Mekah pula, atau yang disebut dengan Greenwich, berdasarkan pertimbangan yang seksama, bahwasanya Mekah berada tengah-tengah bumi sebagaimana yang dikuatkan oleh studi-studi dan gambar-gambar geologi yang dihasilkan satelit. Maka benar-benar diyakini bahwa kota suci Mekah bukan Greenwich yang seharusnya dijadikan rujukan waktu dunia. Hal ini akan mengakhiri kontroversi lama yang dimulai 4 dekade yang lalu.
Ada banyak argumentasi ilmiah untuk membuktikan bahwa kota Mekah merupakan wilayah nol bujur sangkar yang melalui kota suci tersebut, dan ia tidak melewati Greenwich yang berletak di Inggris. Greenwich itu di Inggris, itu salah besar sebetulnya. GMT atau Greenwich itu sendiri dipastikan pada dunia ketika mayoritas negeri di dunia berada di bawah jajahan Inggris. Jika waktu Mekah yang diterapkan, maka mudah bagi setiap orang untuk mengetahui waktu sholat. Sungguh luar biasa ketika berbicara masalah kota Mekah. Bukan hanya kota kelahiran Nabi, tetapi punya kelebihan keistimewaan tersendiri. Ikhwanul muslimin, tamu Allah, tamu Rasulullah yang selalu senantiasa Allah muliakan. Yang selanjutnya, keistimewaan kota Mekah. Mekah adalah pusat dari lapisan-lapisan langit. Kok bisa Mekah ini lapisan-lapisan langit? Ada beberapa ayat dan hadis Nabi yang menyiratkan fakta ini, bahwasannya Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim yang artinya, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kata Allah. Kamu tidak dapat atau tidak bisa menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Ini ayat diambil dari surat Ar-Rahman ayat 33. Yang selanjutnya ada kalimat atau yang saya sampaikan tadi, yaitu kalimat aktor. Apa itu aktor? Adalah bentuk jamak dari kata qutr yang berarti diameter, dan ia mengacu pada langit dan bumi yang mempunyai banyak diameter. Dari ayat ini dan dari beberapa hadis dapat dipahami bahwasanya diameter lapisan-lapisan langit itu di atas diameter bumi 7 lempeng bumi. Jika Mekah berada di tengah-tengah bumi, maka itu berarti bahwa Mekah juga berada di tengah-tengah lapisan langit. Subhanallah, ini sungguh sangat menakjubkan. Bukan hanya sampai di situ, sebab selain itu ada hadis yang mengatakan bahwa Masjidil Haram di kota Mekah, yaitu tempat Ka'bah berada, itu ada di tengah-tengah 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Maksudnya 7 lapisan pembentuk bumi. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, yang artinya, wahai orang-orang Mekah, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya kalian berada di pertengahan langit. Sangat takjub, sangat luar biasa. Ini sangat mencengangkan. Yang selanjutnya, bagaimana dengan tawaf di sekitar Mekah? Nah, ini tak kalah penting untuk kita simak sama-sama dengan penjelasan bagaimana dengan tawaf di sekitar Mekah. Ini yang menjadi salah satu keunggulan di Makkatul Mukarramah. Di dalam Islam, ketika seseorang tawaf di sekitaran Ka'bah, maka ia memulai dari Hajar Aswad dan gerakannya harus berlawanan dengan arah jarum jam. Kenapa demikian? Hal itu adalah penting mengingat segala sesuatu di alam semesta ini, dari atom hingga galaksi, itu bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Masya Allah, Masya Allah. Ini bukan hanya kebetulan, ini bukan hanya faktor kebetulan, tapi inilah kehendak Allah. Yang selanjutnya, elektron-elektron di dalam atom itu mengelilingi, yaitu yang disebut dengan nukleus, secara berlawanan dengan jarum jam. Di dalam tubuh manusia atau di dalam tubuh apapun, sitoplasma mengelilingi nukleus suatu sel berlawanan dengan arah jarum jam.
molekul-molekul protein-protein terbentuk dari kiri ke kanan berlawanan dengan arah jarum jam pula. Yang selanjutnya, darah memulai gerakannya dari kiri ke kanan berlawanan dengan arah jarum jam pula. Di dalam kandungan perut seorang ibu, telur mengelilingi diri sendiri berlawanan dengan arah jarum jam pula. Sperma ketika mencapai indung telur atau induk telur itu mengelilingi diri sendiri berlawanan dengan arah jarum jam pula. Peredaran darah dalam tubuh manusia melalui gerakan berlawanan dengan arah jarum jam. Perputaran bumi pada porosnya dan di sekelilingi matahari secara berlawanan dengan arah jarum jam pula. Perputaran matahari pada porosnya berlawanan dengan arah jarum jam. Matahari dengan semua sistemnya mengelilingi suatu titik tertentu di dalam galaksi berlawanan dengan arah jarum jam pula. Galaksi juga berputar pada porosnya berlawanan dengan arah jarum jam pula. Kalau begitu, ketika kita melaksanakan tawaf karena galaksi, bumi, dan lain sebagainya itu berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Ketika kita dimulai dari Hajar Aswad dan pundak kita satu jajar dengan Ka'bah, seolah-olah jalan kita ini diputarkan bersama putaran dunia ini. Berbeda artinya ketika dari kanan ke kiri. Nah, ini dari kiri terus ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Kalau dari kanan ke kiri itu artinya berlawanan, maka akan terasa beratnya. Sebagaimana kita rasakan ketika melaksanakan tawaf di Baitullah, betapa ringannya tawaf itu, padahal itu sangat luas sekali. Karena ketika kita mengelilingi Ka'bah, bintang, bulan, dan juga matahari itu berjalan mengelilingi berlawanan dengan arah jarum jam. Tetapi ketika kita melaksanakan sya'i, Masya Allah, berat sekali ketika sya'i, terasa capeknya. Karena sa'i itu tidak berlawanan dengan arah jarum jam. Artinya ketika kita dalam tawaf itu seolah-olah digerakkan oleh bumi, tetapi ketika sya'i betul-betul diri kita yang menggerakkan, yang membawa tubuh